Halo, dengan Firman di sini ya. Saya sendiri. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru join ya di channel YouTube ini. Jadi Firman ini merupakan desainer dari Paido Project. Jadi ini dia sosok di belakang layar kita ya, yang buat teman-teman yang mungkin menikmati karya-karya dari Paido Project. Baik, apakah Firman kali ini sudah siap? Saya siap. Are you ready? Siap. Ready. Oke, baik. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu seorang Firman di real life ya, di kehidupan nyata. Ini merupakan salah satu teman saya dari kapan? TK ya. Beberapa kisah dari seorang Firman ini menurut saya cukup menarik ya untuk kita kulik dan bisa di-share kepada kalian. Ya, menarik sih. Lumayan menarik lah. Jadi untuk seorang Firman ini bisa dibilang mempunyai kepribadian yang cukup humoris ya. Apakah iya? Saya tidak bisa menolak. Ya memang banyak yang bilang humoris. Oke. Ya banyak yang bilang humoris. Rata-rata entah orang baru, entah orang lama, entah teman baru, entah teman lama. Ya mungkin karena kelakuan saya kali ya. Entah di kantor, entah di rumah, di base camp, di rumahnya Cina. Titik info. Di situ seseorang menjadi benar-benar orang tersebut. Okay. Ya pokoknya ya jadi diri sendiri lah. Kira-kira humoris ini seperti apa sih? Apa? Seorang humoris. Oh, seorang humoris. Kira-kira apa begitu ya? Anjir. Humoris itu lebih pandai menghibur orang lain tapi tidak pandai menghibur diri sendiri. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan orang humoris di luar rumah, di luar lingkungan lah pokoknya lah. Dia itu happy, ketawa ketiwi ya kan. Enjoy life lah ya kan. Oke. Pokoknya sokin lah. Cuman kalau udah di rumah, anjir gue ngapain ya? Kok sepi banget ya kan? Nggak ada yang, ya kan lo bisa nggak? Lo gue anjay, lo gue lebih banyak menghibur orang. Tapi mungkin ada timbal balik, tapi dari beberapa orang ya kan? Nggak semuanya. Paling banyak yang mendapat timbal balik yang seperti itu palingan ya kalau di tongkrongan. Oke, baik. Titik kumpul. Memang titik kumpul ini sangat berarti bagi Anda ya? Sangat berarti. Soalnya yang merubah motor saya dari yang matic ke kopling, yang merubah pandangan saya dari cinta yang sebelumnya saya bodoh jadi tambah bodoh lagi. Ini menarik ya untuk memang seperti itu. Untuk seorang humoris membahas perkara cinta. Sebenarnya ini sudah ada beberapa fakta ya. Ini kita akan coba menanyakan kepada perwakilan seorang humoris di dunia nyata. Pertama, cerdas dalam hal asmara. Apakah setuju atau tidak dengan statement fakta seperti ini? Cerdas kalau lagi nasehatin orang. Tapi goblok kalau nerapin ke diri sendiri. Oh, bener coy, sumpah coy, asli. Oke. Soalnya apa namanya? Ya mungkin banyak yang belum tahu, tapi banyak yang curhat ke saya masalah percintaan. Ya anak muda lah, remaja lah ya. Biasa lah ya. Asmara lah ya. Banyak yang minta pendapat, ini sih gimana ya? Kalau gini-gini gimana ya? Kampretnya memang di situ. Saya bisa ngasih nasihat ke orang tersebut, terus bisa diterapkan oleh orang tersebut dan berhasil. Cuman pas saya mencobanya ke diri saya sendiri, kok tidak sokin ya kan? Sangat awik kok, malah hasilnya tuh zong ya kan. Kebanyakan humoris, terutama kalau lu gak ganteng-ganteng amat ya kan? Oke. Gue gak ganteng-ganteng amat ya kan. Gue berbicara fakta di sini. Terus lu pengen dapet cewek, ya minimal lu punya value. Apa value? Value humoris bisa dibilang value. Value humoris nggak bisa dibilang sih. Itu namanya ya sifat aja lah. Sifat. Ya, humoris ya. Yang udah kayak gini aja nggak dapet bang. Oke, dan kita coba akan menuju ke fakta selanjutnya. Ini ada yang menyebutkan bahwa fakta seorang humoris memanfaatkan dari pengalaman hidupnya. Dari pengalaman sendiri. Cuman ya ada dari pengalaman orang lain. Ya memang pengalaman saya agak awik kok. Karena agak-agak bodoh ya sih ya, agak-agak bodoh. Pengalaman percintaan
gagal terus. Oke, itu langsung di notis pertama Iya, kali. ya kan ya memang Oke. seperti itu ya kan. Baik. Pengalaman percintaan gagal. Sampai saat ini gagal. Nggak tahu sih, ini lagi proses mencari lagi. Cuman move on-nya agak lama ya. Seperti itulah ya. Oke, Terus baik. pengalaman kerjaan mungkin mungkin shocking kalau pengalaman kerjaan shocking lah. Asik juga cuy. Satu pekerjaan mungkin emang agak jenuh sih karena di situ-situ doang. Makanya kuliah. Kuliah Bang. Teman-teman, ini kalau misalnya buat yang belum tahu, kuliah Bang. ini Firman sudah menginjak ke bangku kuliah ya. Ini Shocking. Mahasiswa ya. ini menjadi Saya mahasiswa ini. Menjadi mahasiswa di salah Mahasiswa satu ini. universitas ya. Universitas open source, Open University of Indonesia. Oke, Anjay, University. ngeri. Oke, ngambil Nggak punya jurusan apa? gedung. Maaf. Gedungnya ada, cuman belum selesai di Purwokerto, dekat Unsud. Ngambilnya apa ini kira-kira? Oh, ilmu komunikasi. Oke, komunikasi. Kenapa saya ambil ilmu komunikasi? Karena balik lagi dari pengalaman saya sebelumnya kan. Oke. Banyak saya kan punya pengalaman kurang mengenakan dalam komunikasi ya kan. Karena kurang apa ya? Kurang baik dalam berkomunikasi jadi ya salah karena kunci dalam sesuatu, kunci dalam semua hal. Oke. Kunci dalam semua hal, dalam hubungan, dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam apapun itulah. Komunikasi itu sangat penting, coy. Komunikasi. Sumpah. Itu salah satu alasan utama Anda ya? Yoi, Kenapa terutama mengambil- alasan percintaan. Jadi memang menariknya ya, bagi para mahasiswa-mahasiswi ya? Mahasiswa. Mahasiswa. Yes, mahasiswa. Seringkali memilih jurusan universitas atau kampusnya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang agak sedikit buruk. Contohnya, Malam-malaman sedikit buruk. asmara. Oh ya, ya benar. Karena alasan, Untuk memperbaiki kesalahan, oke, memperbaiki kesalahan. kan saya harus lebih baik lagi ke depannya. Ikut sangat enak, tapi ada statistika. Ini ada salah satu fakta lagi ya, Iya. yang mungkin perlu disampaikan. Apa Bang? Oke. Sampaikan Bang. Fakta seorang humoris ini seringkali memendam banyak masalah. Memendam masalah iya banyak. Banyak. Masalah ya ada terus lah. Namanya juga hidup ya, masa nggak ada masalah ya nggak asik. Tapi Anda Seperti itu. sepertinya menikmati kah atau Wes, bagaimana? sangat menikmati saya. Saya sangat menikmati masalah. Sangat menikmati masalah. Memang sih kelihatannya saya sangat shocking dalam menghadapi masalah. Woi, kampret geber-geber. Memang sih kadang tidak terlihat oleh orang lain, terutama jangan sampai terlihat oleh orang tua saya. Berusaha untuk menutup rapat. Oh iya, harus ya? menutup rapat. Sangat-sangat harus menutup rapat. Menutup rapat masalah sebisa mungkin, ya kan. Cuman kadang kan memang ya sebagaimana manusia kan kadang ya wah udah full ya kan, udah full terus kepengin diutarakan ke seseorang. Nah, ini gunanya circle-nya memang seperti ini. Oke. Gunanya titik kumpul, Titik kumpul info. titik kumpul info, Oke. memang untuk menampung keluh kesah para membernya, bukan member sih sebenarnya sih ya, Para pemuda. para pemuda kebal, Baik. ya pemuda kebal baik dong. Jadi memang menariknya, ini banyak sekali orang yang mungkin bisa dibilang menjadi pribadi yang humoris, mungkin dari segi selera komedinya agak sedikit tinggi lah ya. Ya. Itu memang seringkali memendam cukup banyak masalah Ya, dan memang biasanya banyak masalah. Tapi ditutupi ya. bukan berarti problematik ya, bukan Oke. berarti problematik, bukan berarti problematik. Berbeda ya, memendam Berbeda. banyak masalah dengan problematik Menutup berbeda. apa namanya tadi? Menutup Memendam banyak masalah bukan berarti orang itu problematik. Saya sendiri jujur nggak tahu perbedaannya apa memendam masalah sama problematik. Mungkin problematik itu orang-orang yang suka membuat masalah sebenarnya. Kalau orang-orang seperti saya itu disukai masalah. Begitu. Disukai perkara. Oke. Kayak biasanya- orang-orang di sini contohnya. Betul Kamu sekali. dicintai perkara. Kita semua dicintai perkara. Sebaiknya jangan, saya nggak mau. Ya, nggak bisa. Memang seperti itulah. Perkara ya harus dinikmati, tapi ya jangan sampai kebanyakan. Ini sepertinya Anda memberikan sebuah pembicaraan perkara-perkara tapi dengan nada yang sedikit bahagia. Oh, karena saya enggak juga sih. Kita harus dibawa happy aja.
Oh, energi positif, coy. Energi positif. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk Membangun energi positif. Iya. Dibangunin, nggak salah dibangunin. Kalau saya sendiri, nggak usah dengerin kata orang yang emang ngomongin jelek-jelek, nggak usah didengerin lah. Ya didengerin boleh, cuma ya ditampung saja. Ditabung saja. Iya. Terus kalau memang itu ada benarnya, memang kalau diri sendiri memang seperti itu ya udah, berarti nanti nggak usah kayak gitu lagi kan, bisa. Untuk merevisi sebenarnya. Setidaknya untuk mengintrospeksi diri juga ya. Karena mungkin seringkali banyak orang yang sangat terpengaruh nih sama omongan orang-orang dan akhirnya dibawa sampai kepikiran diri sendiri. Oh, mental kena. Kalau mau mendapatkan energi positif itu kita harus makan yang enak. Ya Anda sendiri punya selera makan masing-masing lah. Makan enak, terus mungkin pergi ke kayak itu tadi. Apakah itu merupakan salah satu kebahagiaan? Oh iya, itu salah satu kebahagiaan. Itu sih Zetik 25 ya. Ninja 250. Motor itu bisa menjadi stress release. Apalagi kalau menyuci motor. Sangat mantap. Betul. Itu hal yang paling murah terjangkau. Sangat murah. Kamu hanya butuh sunlight. Mungkin itu dia ya. Karena sebenarnya saya pun penasaran ya. Bagaimana dengan kehidupan teman saya sendiri di dunia nyata yang dianggap sebagai seorang humoris? Apakah mungkin menyimpan beberapa perkara yang belum bisa disampaikan? Cokin-cokin saja sih sebenarnya. Perkara datang ya, hempas saja. Take it or leave it? Take it. Oke. Take it. Perkara datang ya take it. Ambil lah. Buat apa sih? Pelajaran, pengalaman. Belajar paling benar itu lewat pengalaman, bukan lewat tutorial. This statement fucking so good. Ini kok tidak ada part-part yang sedih-sedih dari Anda? Oh enggak, hidup saya itu full happiness, coy. Gokil. Cuman kebanyakan part sedih kan patah hati. Untuk urusan asmara ini ada yang bisa dibilang cukup membekas memang ya. Jadi untuk tipe seorang Firman ini yang cukup membekas berarti ya. Sangat membekas. Saya sendiri saja ya memang masih nggak berharap, tapi kalau ada kesempatan ya kenapa tidak. Masa depan nggak ada yang tahu. Masa depan nggak ada yang tahu ya kan. Ya itu. Jadi for the record ya, ini seorang Firman ini mengalami kisah asmara yang bisa dibilang cukup sedikit tragis. Nggak cukup sih, nggak cukup. Memang sangat tragis. Langsung direvisi. Sangat tragis sih. Memang nggak pernah ada yang berhasil, coy. Pengalaman pertama mungkin kurang menarik. Sangat tidak menarik karena mantap, sangat mantap. Terus yang kedua, yang sama yang terakhir, yang kedua ya FYI, saya cuma punya mantan dua orang. Dua pertama dan kemarin yang terakhir. Ini merupakan salah satu tipe manusia yang sulit dicari ya, dan juga sulit dicintai. Iya. Kenapa saya cuma punya dua mantan? Ya karena cuma dua yang mau. Nah, Firman. Mungkin dengan bisa dibilang lara yang cukup membekas ya. Ini bagaimana caramu untuk menikmati hidup ini? Pertama dan yang utama memang circle, jelas ya kan? Circle jelas. Pengaruh ya? Yoi, sangat pengaruh. Soalnya kalau beberapa hari sekali atau seminggu berapa kali ngeluangkan waktu buat temen-temen lah. Terus sibuk di kerjaan juga bisa. Jangan lupa self reward. Nah, ini self rewardnya benar-benar self reward. Jadi jangan artikan self reward itu boros. Karena self reward itu lu udah bisa sampai ke satu tujuan dan lu itu merayakan. Karena kan tiap-tiap manusia kan tidak semuanya dirayakan. Jadi lu harus ngerayain diri lo sendiri. Celebrate yourself. Apa namanya? Iya, celebrate yourself. Iya, celebrate yourself. Iya, celebrate yourself. Jadi itu merupakan hibur diri kalian sendiri lah. Kalau nggak ada yang hibur kan ya diri sendiri buat apa? Sama kuliah. Boleh kuliah. Tapi kalau emang benar-benar niat saja, jangan kayak saya. Dulu niat saya kuliah karena cewek, jujur saja. Cewek saya waktu itu, cuman karena suatu alasan kita bubar duluan, saya dan dia.
saya dan dia bubar duluan. Terus ada niatan karena Swil. kepengin Oke. menyamaratakan derajat saya dengan dia kan. Karena cinta kan harus setara. Makanya saya ngejar. Udah sangat shocking dong. Effort. Gila. Ya itu kalau mau kuliah benar-benar memang niatnya kuliah, nyari ilmu sama nyari gelar. Karena saya nyari gelar. Baik. Makanya saya masuk UT. Oke Firman, ini merupakan obrolan yang cukup menarik ya buat kita, saya terutama, Yoi. karena saya menikmati ini. Jadi saya ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya, untuk seorang Firman. So Firman, how's your life? How my life enjoy it, terus apa ya, fun and a little bit sad, yeah, but shocking. At least it's all shocking. So Firman, thank you. Enjoy your life.